Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan ini kami dan kita semua masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas kami ini. Di sini kami diberi tugas untuk membahas mengenai hak, kewajiban, dan khiar itu dalam perjanjian Islam. Nah, nantinya ini akan dijelaskan oleh pemateri. Kepada pemateri saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi hak. Secara teknologi berarti memiliki ketetapan dan kepastian. Akhlak berarti menetapkan dan menjelaskan agar Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang batil syirik. Al-halak berarti bagian kewajiban. Kepada wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mutha menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang takwa. Rukun-rukun hak. 1. Pemilik hak, orang yang berhak. 2. Objek hak. Macam-macam hak dari segi pemilik hak. 1. Hak Allah, segala bentuk yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya dan menyebarluaskannya. Syiar agamanya seperti ibadah, jihad. 2. Hak kemanusiaan, pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia, misalnya pewarisan hak kishas. 3. Hak berserikat, gabungan antara hak Allah dengan hak manusia, tetapi ada kalanya hak Allah lebih dominan dan seperti persoalan iddah. Dari segi objek hak, hak mali, hak yang terkait dengan harta seperti hak penjualan terhadap harga barang yang dijual. 2. Hak gair mali, hak yang terkait dengan kehartabedaan seperti hak kishas. 3. Hak as-saksi yang ditetapkan syara bagi seorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain seperti hak penjualan untuk menerima harga barang yang dijual, hak terhadap orang yang berhutang. Hak al-aini, hak seorang yang ditetapkan syara terhadap sesuatu sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda. 5. Hak al-irtifaq, hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Dari segi kewenangan pengadilan terhadap hak itu: 1. Hak diani, hak yang tidak boleh dicampuri intervensi oleh kekuasaan pengadilan, misalnya dalam persoalan hutang yang tidak boleh dibuktikan pemberi hutang karena tidak cukup alat-alat bukti di pengadilan. 2. Hak kadha, seluruh hak tunduk di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikannya. Hak di depan hakim. Sumber-sumber atau sebab hak. Syara seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. B. Akan seperti jual beli, hibah dan wakaf dalam pemindahan hak memiliki. C. Kehendak pribadi seperti janji dan nasar. D. Perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang. E. Perbuatan yang menimbulkan kemudaratan bagi orang lain seperti mewajibkan seorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan milik seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban para pihak dalam perikatan Islam. Menurut bahasa, kata wajib berarti sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Wajib ini juga merupakan salah satu kaidah dari hukum taklifi, yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan mukallaf. Pemahaman kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad yang biasa diistilahkan sebagai iltizam.
Adapun yang menjadi sumber utama iltizam adalah satu akad, yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Kedua, irada al-munfaridah atau kehendak sepihak seperti ketika seseorang menyampaikan suatu janji atau nazar. Ketiga, al-fi'lun nafi atau perbuatan yang bermanfaat seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuannya. Keempat, al-fi'lu ad-dar atau perbuatan yang merugikan, seperti ketika seseorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani oleh iltizam atau kewajiban tertentu. Iltizam ada kalanya berlaku atas harta benda atau al-mal, terhadap hutang atau al-dain, dan terhadap perbuatan atau al-fi'il. Iltizam terhadap harta benda harus dipenuhi dengan menyerahkan harta benda kepada multazam lahu, seperti keharusan penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan keharusan pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual. Iltizam adalah suatu perbuatan yang harus dipenuhi melalui suatu perbuatan yang menjadi mahallul iltizam, seperti kewajiban seorang buruh dalam akad ijarah harus dipenuhi dengan melakukan pekerjaan tertentu. Iltizam terhadap hutang pada prinsipnya harus dipenuhi oleh orang yang berhutang secara langsung. Namun dalam kondisi tertentu, hukum Islam memberikan beberapa alternatif pemenuhan iltizam, yaitu pertama hawalah, yakni pengalihan iltizam. Dalam hal ini adalah keharusan membayar utang kepada orang lain atau pihak ketiga. Kedua, kafalah atau mengumpulkan, menjamin, dan menanggung, yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak pengguna atau al-kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yakni pihak yang ditanggung atau al-makful. Yang terjadi adalah pengalihan iltizam. Ketiga, takasi, yaitu suatu keadaan di mana orang berpiutang terhalang menagih piutangnya karena ia sendiri berhutang kepada orang yang berpiutang kepada dirinya. Dalam kondisi seperti itu, masing-masing hanya terhalang untuk menuntut hak tagihan, namun mereka tetap terbebani dengan iltizam masing-masing. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faruk Ghazi, dan saya telah diberikan amanah dari teman saya, rekan saya Istiana Haryadi, untuk membawakan sebuah materi, yaitu khiyar. Langsung saja, pengertian khiyar menurut bahasa adalah memilih. Sedangkan menurut syariat ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Nah, adapun khiyar dalam fikih muamalah adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Nah, selanjutnya, hak khiyar dalam jual beli menurut Islam dibolehkan. Apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya? Tergantung kondisi barang yang diperjualbelikannya. Dan juga menurut Abdurrahman Al-Jazari, status khiyar dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin Suaib dari bapaknya dan datuknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar atau memilih selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka dari datangnya tidak boleh meninggalkannya karena khawatir dibatalkan. Nah, dari hadis di atas kita bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat berpisah karena mereka
mempunyai hak khiyar memilih di sini. Maka disambung di bawahnya dari mereka datanglah tidak boleh meninggalkan karena khawatir ditinggalkan. Artinya kita tidak boleh saling meninggalkan selama dalam jual beli. Nah, selanjutnya sebenarnya dalam kejadian saat ini kata khiyar tidak, artinya sebenarnya kata khiyar itu sudah tidak, artinya tidak dikatakan lagi. Itu artinya kata-kata kita saat ini, yaitu lebih tepatnya kita harus teliti dalam memilih sebuah barang. Nah, kan kata khiyar tadi berasal dari bahasa Arab. Nah, musim modern saat ini yang kita rasakan, kata khiyar itu sebenarnya kita harus lebih teliti, lebih memerhatikan, dan lebih fokus terhadap barang yang kita mau beli. Itu sebenarnya kata khiyar itu lebih teliti dalam memilih barang. Nah, selanjutnya macam-macam khiyar, yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah meneruskan atau membatalkan jual beli ketika kedua masih di tempat. Artinya ini sangat jelas ya, kita dapat membatalkan atau meneruskan jual beli ketika kedua masih di tempat, kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Selanjutnya khiyar syarat, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli dengan persyaratan. Ada persyaratannya. Saya kasih contoh. Seumpamanya seorang ibu mengatakan kepada si penjual, saya mau membeli boneka ini, akan tetapi membeli boneka ini untuk anak saya atau untuk anak si ibu itu. Nah, ketika anak itu melihat ini boneka yang dibelikan ibunya dan dia tidak menyukainya atau tidak suka itu boneka, nah di sini itu tadi maksudnya dari ini syarat, artinya dia bisa membatalkan dan meneruskan jual beli di situ. Saya rasa sangat jelas ya. Dan selanjutnya khiyar aibi, yaitu jika barang rusak boleh dibatalkan. Artinya ketika kita membeli barang itu rusak, kita bisa membatalkan transaksi tersebut. Nah, dan juga tujuan dari pihak tidak menguasai kerugian penyelesaian telah transaksi dari jual beli dilakukan, yaitu tujuan dari khiyar. Kedua belah pihak tidak mengalami kerugian penyesalan setelah transaksi dari jual beli. Artinya ini sangat jelas ya, ketika artinya itu kita harus tidak mengalami kerugian dari kita yang membeli dan si penjual, itu tujuannya. Nah, dan adapun untuk hikmah atau manfaat dari khiyar ini dalam ini jual beli ini, yaitu menimbulkan sikap sabar dan jujur bagi penjual dan si pembeli. Artinya menimbulkan rasa itu, dan kemudian menghindari jual beli dari faktor penipuan. Nah, dan selanjutnya jual beli yang dilakukan memiliki prinsip suka sama suka. Dan yang terakhir menghindari penyesalan. Nah, saya rasa ini jual beli dalam Islam ini, khiyar ini sangat bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya itulah sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi mengenai hak, kewajiban, khiyar yang dibawakan oleh pemateri. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan sedikit mengenai materi kami. Yang pertama itu ada hak. Hak yaitu sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain, yang pada prinsip Islam membebaskan kepada pemilik hak untuk menggunakan haknya atau iradahnya selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban dalam
perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan agar tidak terjadi wan prestasi. Kesimpulan dari KIAR yaitu hak pembeli untuk membatalkan perjanjian apabila barang yang diperjualbelikan itu terdapat cacat. Dan KIAR juga ini mengajarkan kita bagaimana caranya bertransaksi, berbelanja dengan penjual atau pembeli melalui syariat Islam. Itu penjelasan dari materi kami. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.